Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kenapa ada pencobaan. Saudara, kalau dalam doa Bapa kami kita sudah berdoa dan berkata, lepaskanlah kami dari yang jahat, seperti dituliskan dalam Matius 6 ayat 13 bagian yang B. Kenapa masih ada pencobaan? Saudara, sekalipun dikatakan Allah tidak mencobai, Ia mengizinkan kita juga masuk ke dalam pencobaan. Pencobaan artinya kemungkinan untuk melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Allah tidak menutup kemungkinan itu. Mungkin terbesit pertanyaan, bukankah lebih baik jika Allah tidak mengizinkan kita masuk ke dalam pencobaan? Sebenarnya pertanyaan ini sama dengan pertanyaan, mengapa Allah menempatkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di tengah-tengah Taman Eden? Bukankah gara-gara pohon itulah manusia jatuh ke dalam dosa? Saudara, sejatinya dengan pohon itu Tuhan ingin melihat siapa yang dipilih dan diingini manusia, Tuhan atau setan. Manusia tidak dapat memilih yang benar kalau tidak ada peluang atau kesempatan untuk memilih yang salah. Maka kedua peluang itu harus diberikan. Sekalipun ada resiko, sekalipun ada kemungkinan bagi manusia untuk memilih yang salah. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat menunjukkan fakta bahwa manusia diberi kesempatan untuk memilih. Kalau kita setia karena tidak memiliki peluang atau kesempatan untuk tidak setia, itu bukan kesetiaan. Tetapi justru ketika terbuka peluang untuk berkhianat kepada Tuhan, tetapi kita memilih setia, itu baru bisa dikatakan kesetiaan sejati. Kalau kita cinta karena tidak ada peluang untuk tidak cinta, itu bukan cinta. Tetapi justru ketika terbuka peluang untuk mencintai yang lain, tetapi kita memilih untuk mencintai Tuhan, itu baru bisa dikatakan cinta sejati. Jadi sebenarnya pencobaan adalah jembatan untuk menerima kemuliaan. Saudara, bagaimana kita bisa dikatakan sabar apabila kita belum pernah diludahi? Ya mungkin ini secara psikologis ya saudara. Bagaimana kita bisa dikatakan rendah hati apabila kita tidak punya kesempatan untuk meninggikan diri, untuk sombong? Bagaimana kita bisa dikatakan melepaskan hak apabila kita tidak punya kesempatan untuk mempertahankan hak? Jadi Tuhan pasti membiarkan peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan untuk tidak taat dalam kehidupan kita. Tetapi justru disitulah kita belajar untuk taat. Manakala kita menghadapi masalah di mana kita harus menghadapi kemungkinan berbuat salah, kemungkinan untuk tidak memperhatikan pikiran dan perasaan Tuhan, kemungkinan untuk menyalahkan Tuhan, tetapi kita tetap memilih Tuhan dan mentaatinya, maka kita sudah teruji, saudara. Yohanes 4 ayat 34 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan
pekerjaannya. Dalam teks terjemahan lama, kata makanan ditulis dengan kata rezeki. Saat kita membuka mata di pagi hari, rezeki apa yang mau kita cari? Pernah tidak kita memperkarakan akan hal itu? Nah, tentu orang Kristen yang benar akan menyelesaikan pekerjaannya, pekerjaan Tuhan maksudnya. Itu berarti melakukan apa yang ditugaskan Allah kepada kita masing-masing untuk kita penuhi. Saudara, masing-masing orang itu memiliki keadaan unik yang di dalamnya Tuhan punya rancangan-rancangan khusus. Temukan itu sebelum kita menutup mata untuk selama-lamanya. Milikilah perasaan krisis karena takut, karena khawatir kalau kita belum menyelesaikan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Yaitu berbahaya, saudara. Kesempatan untuk melakukan suka-suka sendiri itu terbuka luas. Tetapi kalau kita memilih untuk melakukan kehendak Tuhan, itu jauh lebih bagus. Dan ini adalah proses panjang yang tidak mudah dan harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Tidak bisa instan, saudara. Kalau Allah menginginkan kita melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya, tentu ada peluang atau kesempatan bagi kita untuk melakukan kehendak kita dan menyelesaikan pekerjaan kita. Pasti ada peluang itu. Itu juga suatu bentuk pencobaan, saudara. Ya, jadi kita harus mengerti betul bahwa ketika kita memilih untuk melakukan kehendak kita, memenuhi segala keinginan dan ambisi kita demi kepentingan kita, ya, itu juga merupakan satu pencobaan ketika itu muncul di dalam hidup kita. Jadi kesimpulannya, jangan salah memahami kalimat doa Bapa kami yang berbunyi, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu bukan berarti kita minta kepada Bapa agar selalu dalam lindungannya. Lalu tidak ada kemungkinan bagi kita untuk bersalah. Bukan. Melainkan itu berarti jangan menyeret pikiran kita ke dalam keinginan-keinginan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kehendak Allah. Sebab keinginan-keinginan itulah yang jahat dan menyebabkan kita berdosa. Kesalahan memahami kalimat doa itu, cirinya adalah menyalahkan Tuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saat terjadi masalah dan musibah itu terjadi dengan berkata bahwa seseorang kurang berdoa. Kamu sih kurang berdoa, maka semua itu terjadi padamu, makanya kamu ngalamin itu semua. Begitu kira-kira, saudara. Sebaliknya, orang yang memahami prinsip kebenaran dalam doa Bapa kami akan bisa selalu menerima setiap masalah atau musibah sebagai bentuk pembelajaran dalam peningkatan dirinya untuk menjadi semakin sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Dan dalam hal ini justru bersyukur kepadanya. Amin. Tuhan memberkati.